pagi semuanya. Pagi. Iya. Saya nggak pakai assalamualaikum gitu-gitu ya, itu pejabat aja itu Pak. Lagian kalau pakai salam itu semua nanti ketahuan, yang diterima cuma nama agama. Kamu kardinal, yang saya mulia angkat sosok mah. Cie, emang enak jadi minoritas. Selamat pagi Bapak Ibu Boomers sekalian, kakak-kakak X dan adik-adik Gen Z. Kalian ini aneh sekali, hari Sabtu pagi-pagi malah ngomongin negara. Dia udah mau deket tanggal 25. Saya pikir akan sibuk dengan Nataru ya. Ini kan udah mau Nataru, Natal di Orde Baru ya kan? Udah habis ya 7 menit. Saya tutup. Ya, terima kasih Romo Angga, Mas Andi dan Mbak Nana atas penelitiannya dengan tim yang lain. Saya yakin ada banyak tim yang lain. Ini keren banget. Dan sebenarnya seperti tadi katanya Mbak Bibip, ini sesuatu yang kalau buat saya itu hanya menegaskan gitu. Apa yang seringkali terlihat yang sudah mungkin kita bisa baca polanya, tapi nggak benar-benar bisa secara formal kita katakan memang seperti itu gitu. Nah hari ini saya jadi lebih yakin ternyata saya nggak halu gitu kan. Gen Z itu adalah tadi kalau katanya Mbak Bibip itu generasi yang sering kemudian dilabeli sebagai generasi strawberry, lembek, gampang ditekan, kalau udah ditekan sedikit terus kemudian benyek gitu ya. Yang terus biasanya penyebutan kayak gitu akan dilanjutkan dengan dulu waktu zaman saya, dan itu terjadi gitu, sering banget. Nah, tapi banyak yang Bapak Ibu mungkin miss di beberapa poin bahwa apa yang dialami oleh Gen Z, tekanan yang dialami oleh Gen Z mungkin hari ini gitu, yang dialami oleh Bapak Ibu saya sangat yakin memang pasti berat, ya kan, melawan kolonialisme, gitu. Bawa bambu gitu kan. Pasti berat. Tapi juga mungkin Bapak Ibu perlu ingat bahwa hari ini tekanan yang dialami oleh Gen Z ketika misalnya kita bicara soal tekanan dari berbagai kelompok gitu ya, dari orang lain, dari faktor eksternal, itu mereka merasakannya mungkin lebih besar karena batas mereka juga lebih besar. Via digital yang membuli mereka misalnya itu bisa satu dunia gitu. Ini mungkin dialamin sama fans K-pop gitu, yang bully satu dunia gitu misalnya. Dan ini yang mungkin kadang kita miss, nggak lihat. Jadi nggak tepat kalau dibilang Gen Z ini emang pasti melenyek, karena di generasi yang kita bilang strawberry itu lahir begitu banyak gerakan, lahir begitu banyak perlawanan. Saya sebagai milenial sebenarnya malu ngakuin bahwa di bagian kami nggak ada tuh yang namanya turun ke jalan abis 98 kan skip. Kami nggak ngapa-ngapain, kami cuma ngomel-ngomel aja. Jadi budak korporat yang ngomel, tapi nggak melakukan perlawanan. Hari ini Gen Z yang melakukan perlawanan. Ketika dibilang, kami nggak mau, ini Sabtu kok, masa saya disuruh kerja? Ini pasti Gen Z ini pasti nggak tahu nih kasih reward apa sampai mau datang ya. Itu yang terjadi. Jadi mereka yang memberikan perlawanan. Bahkan sesimpel misalnya ketika kita bicara kesehatan mental, ini generasi yang benar-benar mau melakukan sesuatu terhadap hal tersebut. Fakta-fakta bahwa seperti yang mungkin diomongin sama Pak Aryo bahwa ada generasi-generasi yang karakternya nggak jelas gitu ya, ya mungkin mereka emang NPC gitu. Yang bagian depan gak ada yang ketawa. Gak apa-apa pada sebenarnya Mas, saya ini udah built-in toanya di sini. Jadi anggap NPC misalnya gitu ya, sehingga nggak punya karakter, saya nggak tahu maksudnya. Tapi sebenarnya menurut saya Gen Z itu malah sangat kuat gitu. Hari ini tadi Mbak Bibip sempat mention soal gerakan rimpang. Nah ini yang sebenarnya sangat kuat dari Gen Z. Gen Z ini mungkin kalau saya ibaratkan itu mereka memang benar-benar generasi yang lahir dari banyak trauma.
Jadi mereka juga pergerakannya dan segala macam itu karena banyak trauma. Kenapa mereka lebih memilih gerakan rimpang? Gerakan rimpang itu kalau definisinya Jimenai itu dia akan bilang gerakan sosial atau politik yang tidak terpusat atau tidak terdesentralisasi, spontan dan menyebar horizontal seperti batang rimpang. Kenapa mereka milih hal seperti ini? Ini bukan kebetulan, bukan karena mereka organik, tapi ini memang disengaja. Contohnya ketika gerakan teman-teman muda yang turun ke jalan, itu kebanyakan mereka misalnya kenapa memaksa harus pakai alma mater gitu. Ini karena kelelahan mereka dan trauma mereka ketika gerakan-gerakan sebelumnya kemudian selalu disabotase. Kemudian selalu nanti akan ada orang yang muncul terus kemudian jadi panjat sosial, jadi nyari panggung gitu. Dan ini berulang. Bagaimana mereka belajar dari sejarah bahwa gerakan 98 yang begitu heroik, yang kemudian menghasilkan reformasi, itu kemudian jadi nihil karena aktor-aktornya sendiri hari ini. Bukan hanya kemudian mereka nyebrang atau apapun, tapi juga kemudian malah mensabotase dengan menjadikan villainnya pahlawan gitu misalnya. Nah, itu traumatis buat teman-teman Gen Z. Jadi mereka itu lahir dari begitu banyak trauma, dari trauma kesehatan mental, dari trauma gerakan, dari trauma ketidakadilan. Maka saya nggak heran kalau kemudian ketidakadilan itu menjadi value yang paling tinggi buat mereka. Dan Indonesia itu, terutama teman-teman muda itu mereka memang support satu sama lainnya itu kuat sekali. Kata-kata yang sering terdengar itu adalah warga jaga warga gitu misalnya. Itu atau misalnya kalau tadi Romo Kardinal ngomongin soal bahasa-bahasa yang dulu nggak pernah muncul kayak oligarki, mafia gitu-gitu ya. Ya Romo ya gitu, karena dulu mafianya sama oligarkinya yang megang media kan. Jadi bahasa kayak gitu susah muncul. Nah, itu hari ini ada banyak bahasa-bahasa lain yang menjadi kodenya mereka. Tadi Romo Kardinal sempat cerita misalnya soal gerakan nurani bangsa. Romo Kardinal ada di situ kebetulan bersama ibu saya. Terus ada ibunya Romo Angga juga di situ gitu ya, dan dengan tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh bangsa yang lain. Saya ingat kemarin beberapa saat yang lalu setelah menemani para tokoh-tokoh ini ke Polda Metro Jaya untuk menjadi penjamin penangguhan dari teman-teman aktivis yang di penjara, entah nggak jelas alasannya apa gitu ya. Saya mengajarkan ke mereka ada kode-kode yang dipakai teman-teman gitu, generasi Z itu misalnya kayak, jadi saya waktu itu cuma ngobrol kayak, iya misalnya kalau bapak ibu nanti lewat di jalan terus angkat tulisannya 13, 12. Nah 1 itu melambangkan A, karena kalau di alfabet dia muncul duluan. 3 itu C tentunya, 1A lagi, 2 B. Nah itu singkatan. Silakan bapak ibu boleh googling sendiri. Saya nggak berani ngomong di sini, takut langsung masuk neraka. Padahal saya ini kan mau ngelobi Romo Kardinal tuh, karena Romo Kardinal kan orang dalam kalau mau ke Surya ya. Nah, jadi itu yang terjadi. Itu kode-kode yang bahasa-bahasa yang mereka gunakan. Kalau kemarin pilar demokrasi buat banyak generasi sebelumnya misalnya berhenti di pilar demokrasinya, nggak hanya tadi trias politika, tentu saja kita juga tahu media gitu ya sebagai pilar demokrasi. Kalau generasi milenial ke bawah menambahkannya dengan pilar demokrasi kelima, yaitu humor. Karena itu cara perlawanannya mereka. Tapi ini bentuk perlawanan, artinya value-nya mereka tuh memang sebenarnya tinggi sekali. Kita aja yang mungkin miss untuk melihat bagaimana meme perlawanan yang kemarin dilakukan. Saya ambil contoh kemarin itu ada satu menteri yang marah karena dia dijadikan meme terus kan ya. Meme Apple memang itu. Terus beliaunya ngomong gini, siapapun yang merepost dan segala macam meme saya akan saya sisir pokoknya gitu, akan diperkayakan. Disisir, padahal kalau bapaknya yang repost kan nggak bisa disisir ya Pak ya. Tapi yang menarik itu
adalah bagaimana kemudian perlawanannya teman-teman muda. Yang mereka katakan besoknya apa? Rame-rame mereka repost itu meme itu dengan berbagai cara. Yang cara yang pertama mereka misalnya gini, mereka kemudian repost terus bilang gini, guys, nggak boleh posting kayak gini nih, nggak boleh nih, nggak boleh. Sambil posting ya. Malah viral. Cara yang kemudian mereka pakai adalah dengan ngomong gitu, dengan bilang, guys, ini nih meme-nya yang jadi masalah. Ini gua posting guys, nanti kita ketemu di sel ya, gitu. Pokoknya kabarin ya sel apa. Tapi hatinya ini perlawanan yang serius buat mereka. Caranya mungkin bisa buat apa ya, buat orang lain terkesan tidak serius, tapi mereka sangat serius. Jadi ini sebenarnya menurut saya hal yang penting. Kalau tadi sudah tentunya banyak yang memberikan rekomendasi, saya hanya akan memberikan rekomendasi tambahan. Ketika tadi jelas dikatakan bahwa hal yang kemudian menghambat mereka itu adalah ya ketakutan. Mereka ini ketakutan banyak hal. Mereka ketakutan ketika misalnya mereka bicara di sosial media, mereka ini udah pasti udah apa namanya self sensor, itu sudah jelas. Karena mereka akan menghadapi dua ketakutan. Ketakutan pertama itu adalah ketakutan terhadap sesama netizen. Gitu. Ketakutan kedua yang sekarang makin banyak terlihat, mereka akan diperkarakan oleh state gitu. Jadi ketakutan mereka makin besar. Dan gimana bisa kalau kita kemudian menuntut mereka untuk kemudian jadi sangat punya adil dalam politik ketika kondisi mereka aja dalam kondisi ketakutan dan trauma gitu. Nah, yang sebenarnya menurut saya ini, saya beberapa kali sudah ngomong kalau di dalam pertemuan di forum-forum agama terutama gitu ya, yang saat ini sangat bisa dilakukan perannya organisasi agama dan organisasi sosial itu adalah berada bersama mereka, melakukan pembelaan, make sure bahwa mereka mendapatkan kebebasannya untuk bicara. Kalau udah kayak gitu baru kita setelah itu bisa ngomong, ini udah ada nih, kok kalian masih tetap nggak stand up gitu. Karena mereka sebenarnya sudah stand up gitu, dengan caranya mereka sendiri gitu. Jadi ini penting banget menurut saya, dan organisasi agama itu punya peranan sangat besar untuk hal tersebut gitu. Jadi itu rekomendasi saya. Saya berharap organisasi agama kembali ke umat dan tentang